فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Langsung kita masuk pada pembahasan berikutnya. Karena pembahasan yang kemarin berhubungan dengan lughah dan fawaid yang perlu dihafal oleh fillah. Tentunya tentang tokoh-tokoh utama dalam pembahasan kita seperti Sibawayh, kemudian Al-Farra, ini juga sering muncul. Dan Ibnu Hisham sendiri namanya, karena mengetahui nama alim ini termasuk bagian dari ilmu, karena kita mengambil ilmu dari rijal, dari para pembawanya. Walaupun kita ketahui memang kebanyakan lughawiyin khalifillah dari sisi akidah cara yang selamat dari takwil. Apalagi kalangan misliyun tayyib yang pada zaman ya khalifillah memang ahlul kalam banyak mendominasi pada sisi ini. Kita masuk pada muqaddimah yang dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullah. Iqra Ildan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala babul kalimah al-kalimatu. Muqaddimah ma zalna fil muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasallallahu fi qabrihi alhamdulillahi rafi'id darajati liman khafada li jalalihi. Rafi' la يخفى ما في ذكر الرفع وما بعده من براعة الاستحلال التي هي لغة حسن المطلع وعرفا أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يلوح مقصوده بإشارة تعذب حلاوتها على الذوق السليم. Sekarang berhubungan dengan muqaddimah Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, di mana beliau katakan alhamdulillahi rafi'id darajati liman khafadha li jalali. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mengangkat derajat-derajat orang-orang yang tunduk terhadap keagungannya. Di sini ada rafi' dan ada inkhafad. Kemudian juga nanti setelahnya penyebutan dengan kata-kata yang memberikan penggambaran khalifillah tentang isi dari kitab yang berupa kalimat-kalimat i'rab, rafa, nasab, khafad. Ini yang dinamakan kemarin kita singgung dengan bara'atul istihlal. Dikatakan di sini la yakhfa ma fi dzikri raf'i wa ma ba'dahu min bara'atil istihlal. Allati hiya lughatan husnul matla'. Yang secara bahasa bara'atul istihlal maksudnya apa? Husnul matla', yaitu bagusnya dia dalam memunculkan atau membuka perkataan. Wa 'urfan an ya'ti al-mutakallimu fi awwali kalamihi bima yaluhu bimaqsudihi bi isyaratin ta'dhubu halawatuha 'ala dzauqis salim. Secara uruf, secara kebiasaan penggunaan bara'atul istihlal, yaitu seorang mutakallim di awal pembicaraannya mendatangkan suatu perkataan yang menampakkan maksud dia, apa yang ingin
sampaikan dalam apa inti perkataan tersebut, atau apabila itu berupa kitab, apa yang ingin disampaikan dalam kitab tersebut dengan suatu isyarat yang apa terasa sekali manisnya bagi orang yang memiliki apa memiliki perasaan bahasa, tentunya mampu merasakan ketika dia memiliki perasaan dari si bahasa, akan melihat bagusnya muqaddimah yang demikian keadaannya. Istamir. وقال Dasuqi. قال الدسوقي في حاشيته على شرح السعي والبراعة مصدر الرجل إذا فاق أقارن والاستحلال أول صياح المولود ثم استعمل في أول كل شيء ومنه الهلال أول المطر والمستهل الشهر أوله وحينئذ فمعنى براعة الاستحلال بحسب الأصل أي المعنى اللغوي تفوق الابتداء أي قول الابتداء فائقا حسنا ثم سمي ثم سمي به في الاصطلاح ما هو سبب في تفوق الابتداء وهو كون الشيء مناسبا للمقصود وذلك بأن يشتمل الابتداء على ما يشير إلى المقصود المتكلم ناثرا أو ناظما بإشارة ما. نعم. قال الدسوقي والبراءة مصدر براء الرجل إذا فاق أقارنه. Ini penjelasan lebih dari Dasuqi tentang bara'atul istihlal, ya, dari bara'ar rajul, apabila dia mampu mengungguli teman-teman setingkatnya, faqa aqarin. Wal istihlal awwalu siyahil maulud. Sedangkan istihlal itu sendiri adalah awal pertama kali tangisan bayi ketika dia lahir. Awal pertama kali dinamakan dengan istihlal. Oleh karena itulah dalam pembahasan warisan dan sebagainya, ikhwanifillah, di antara idza istahalla as-sabi, itu maksudnya bayi itu sudah lahir kemudian nangis. Jadi lahir dalam keadaan hidup, maka dia berhak mendapatkan waris. Tapi kalau lahir dalam keadaan mati, ini tidak berhak mendapatkan waris. Walaupun cuman istahalla tsumma mat. Dalam artian dia nangis sekali, ya, kemudian mati, dia sudah dihitung mendapatkan waris dari orang yang mati sebelumnya. Ini penggunaan kata anak mistahalla berhubungan dengan maulud, dengan bayi yang dilahirkan. Tsumma stu'mila fi awwali kulli syai'. Kemudian penggunaan berikutnya kata istihlal ini digunakan untuk awal semua perkara. Wa minhu al-hilal awwalul matar. Ya, awal matar namanya juga diambil dari huruf ha lam lam ini. Wa mustahillus syahr awwalu. Dan mustahillus syahr, yaitu awal bulan. Wa hina idzan fa ma'na bara'atul istihlal bihasabil asli ay al-ma'na al-lughawi tafawuqul ibtida'. Tafawuqul ibtida' ay kaunal ibtida'i fa'iqan hasana. Maka dengan demikian makna bara'atul istihlal sesuai dengan penerapan asalnya secara bahasa, yaitu bagusnya atau tingginya sastra dalam memulai suatu pembicaraan atau suatu tulisan. Yaitu di mana pembukaan dia, muqaddimah dia fa'iqan hasanah, ya, bernilai tinggi dan bagus. Tsumma summiya bihi fil istilah ma huwa sababun fi tafawuqil ibtida' wa huwa kaunu syai' munasiban lil maqsud. Kemudian secara istilah ini digunakan untuk apa yang menjadi sebab nilai tingginya nilai suatu muqaddimah, yaitu di mana perkara tersebut diisi atau disampaikan dengan kalimat-kalimat yang mencocoki maksud dari inti yang akan disampaikan.
Wa dzalika bi an yashtamila al-ibtida'u 'ala ma yushiru ila maqsudil mutakallim nathiran aw nadhiman bi isyaratin ma, yaitu dengan mencakupnya muqaddimah tersebut terhadap perkara-perkara yang dia isyaratkan, yang mengisyaratkan kepada maksud mutakallim, baik itu berupa nathir atau nadhim, berupa prosa ataupun berupa syair, dengan isyarat-isyarat yang diinginkan. Kalau misalnya kita sedang membahas nahwu, ya biasanya para ulama dengan menyebutkan kata-kata yang mengandung kata rafa, nasab, jazm, khafad dan seterusnya. Nah, adapun wafatihil barakati liman intasaba li syukri ifdali. Ini jelas, walaupun ini bukan nama di antara nama-nama Allah subhanahu, tapi mimbab ikhbar. Nah, fatihil barakat, zat yang membuka keberkahan-keberkahan. Al-Fatih bukan nama di antara nama-nama Allah, tapi yang merupakan nama Fattah. Nah, Fattah dalilnya wa huwal fattahul alim. Nah, sedangkan Fatih bukan nama. Tapi di sini didatangkan min babil ikhbar. Kaidahnya bagaimana? Nah, babul ikhbar ausa min babil asma', yaitu pengkhabaran terhadap suatu sifat-sifat itu lebih luas daripada penetapan nama-nama bagi Allah. Ini telah kita lewati dalam Asmaul Husna. Dan yang membuka keberkahan-keberkahan. Liman intasaba li syukri ifdali. Bagi orang-orang yang dia menegakkan kewajiban sebagai seorang hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas, alhamdulillah. Orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ia akan dibuka pintu-pintu keberkahan baginya. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahah riwaqaha wa shaddat bihi al-balaghatu bitaqaha. Nah, ini yang lumayan sulit untuk menerjemahkan yang pas di bahasa kita ya. Ini tashbih, alhamdulillah. Beliau menggunakan menggunakan penyerupaan. Dibaca dulu aja. Wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahatu riwaqaha wa shaddat bihi al-balaghatu nitaqaha al-mab'uthi bil hasbuk sampai nitaqaha. Nomor 2. Naam. Al-zahir أن هذه الجملة إنشائية لأن المقصود منها الدعاء له صلى الله عليه وسلم. يدل لذلك ما ورد كيف نصلي عليه فقال قولوا اللهم صل عليه، فهذا دليل على أن المراد منها الدعاء، فهو من قبيل عطف الإنشاء على الإنشاء. أعني جملة الحمدلله. أما على أن جملة الحمد خبرية فلو استئنافية أو للعطف أو يقدر القول أي وقولوا الصلاة إلى آخره. وإنما احتجنا إلى ذلك لئلا يلزم العطف الإنشاء على الخبر. Yalzamu akfal insya'i al-khabar. Nah, ini berhubungan dengan lafaz wassalatu wassalam. Berarti kita butuh mengetahui ini jumlah khabariyah atau insya'iyah, karena jumlah kan dua jenis. Pengkhabaran ataukah berupa insya'. Insya' itu apa? Amar atau nahi. Nah, adzahir anna hadhil jumlah insya'iyah. Yang zahir bahwasanya jumlah ini insya'iyah itu berupa permintaan. Nah, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat, dan salawat dari Allah kepada hambanya maksudnya apa? Thana. Ya, thana. Nah, lafaz as-salah asalnya doa. Kalau dari makhluk,
kita bersolawat maksudnya kita berdoa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada hamba-hambanya maksudnya Allah memuji. Nah, ini bedakan. Wassalatu wassalam. Yang zahir ini jumlah insya'iyah. Kenapa? Dikarenakan yang dimaksudkan adalah doa untuk Nabi SAW. Yang menunjukkan hal tersebut yaitu hadis yang datang dalam masalah ini. Kaifa nusalli alaik faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad. Nah, Rasulullah mengatakan katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Berarti ketika kita bersalawat ya maksudnya kita berdoa. Nah, fahada dalilun ala anna al-murada minha du'a. Ini jelas yang dimaksud adalah doa. Fahuwa min qabili 'adfil insya'i 'ala al-insya'. Nah, sekarang wassalatu wassalam. Wawu ini sekarang dibahas dengan pembahasan pertama kemarin. Alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mungkin itu pendeknya. Nah, sekarang wassalatu wassalam. Kalau alhamdulillah kita katakan na'am sebagai jumlah insya'iyah, maka berarti di sini apa? Adful insya' alal insya'. Nah, ini jumlatul hamdalah. Ama ala anna jumlatul hamd khabariyah fal wawu istinafiyah. Dan ini kebanyakan kalau untuk alhamdulillah biasanya jumlahnya apa? Yang diinginkan adalah khabariyah. Kita mengkhabarkan bahwasanya segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian yang sempurna. Nah, berarti kalau jumlah walhamdulillah ini na'am khabariyah, maka wawu ini istinafiyah. Kalau istinafiyah jelas, namanya istinafiyah ya dia diawali dari apa? Diawali dari dia, sehingga wawu ini bukan ataf ke depannya, bukan. Atau lil atfi, atau kemungkinannya wawu ini ataf sehingga apa? Butuh takdir. Tapi kenapa? Karena telah kita lewati yang namanya jumlah insya'iyah ya tidak diatafkan kepada jumlah khabariyah. Ini kaidah. Nah, buruk. Nah, dan tidak diterima kalau jumlah insya'iyah diatafkan kepada khabariyah. Sehingga kalau dikatakan ataf butuh takdir. Wa yuqaddarul qaul ay wa aqulu. Jadi alhamdulillahi wa aqulu as-salatu wassalamu ala man maddan alaihi al-fasahah ila akhirih. Dan hanyalah kita butuh yang demikian apa? Li'alla yalzama atfal insya'i ala al-khabar, agar tidak apa? Melazimkan pengatafan insya' pada khabar. Baik. Iqra Abdillah. Wassalamu ala man maddat ay alladhi maddat wa huwa nabiyuna wa lam yusarrih bismihi isaratun ila annahu istahara fi hadhihi al-awsaf al-'idham bihaythu wa lam yusarrih bismihi isharatan ila annahu istahara fi hadhihi al-awsaf al-'idham bihaythu idza utliqat la tansorifu illa ilaihi fi hadzal maqam. Nah, tayyib di sini di tasbih atau diserupakan alhamdulillah penggambarannya dengan wanita. Nah, karena didatangkan dengan bentuk muannats alladzi maddat. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yusalli bismihi isyaratan ila annahu ishtahara bihadhihi al-awsaf al-'idham. Nah, dan beliau tidak menegaskan namanya, yaitu nama Nabi kita. Kenapa? Karena sudah masyhur. Dan beliaulah yang memiliki sifat-sifat yang agung ini. Apabila dimutlakkan, maka semuanya apa? Terarah. Nah, pemahaman langsung apa? Terarah kepada beliau. Maka dikatakan idza utliqat la tansarifu illa ilaihi fi hadzal maqam. Apabila disebutkan secara mutlak walaupun tanpa disebutkan nama, tidaklah pemahaman kita terarah kecuali apa? Kepada beliau dalam kedudukan yang seperti ini. Apalagi setelah as-shalah wassalam. Madas bimakna busitas. Nah, busitas. Tayyib. Nah. Busitas.
wa furisat alaihil fasofatu. Riwaquha bikasri ra fi wazni kitab wa bidhammiha ka ghurab yutlaqu ala saqaf fi muqaddimil baiti wa alal baiti minasy-syi'ri wa yajma'u ala ruhukun wa ala ruhukin wa arwaqatin arwiqah wa fil kalami isti'aratun bil kinayah haitsu syabahal musannif al fasahah allati hiya malakatun yuk tadaru biha ala takbiri anil maksudi bil lafzi fasih bimra'atiha laha riwakun qad maddathu alaihi wa tawa zakarul musabbih bihi wa athbata syai'an musyabbah bihi wa tawa zakarul wa musabbih tawa dzikra dzikrul musabbah bihi wa athbata syai'an min lawazimihi wa huwa riwak. Summa inna hadza kinayah an tamakkunihi sallallahu alaihi wasallam min al-fasahah bi haitsu yaqdiru ala kulli ma'na hawilit ta'biri an ala kulli ma'nan hawalat ta'bir anhu min ghairi takalluf. Baik. Maddad bimakna busitat wa furishat alaihi al-fasahah. Nah, yakni yang bentangkan kepada beliau kefasihan. Kemudian riwaqaha atau ruwaqaha dengan mengkasrah ra seperti wazan kitab atau mendomah seperti wazan huruf. Yutlaqu ala saqfi fi maqdamil bait, yaitu dimutlakkan pada saqaf, yaitu atap yang berada di teras yang pertama kali dilihat oleh orang yang mau masuk. Wa alal baiti minasy-syi'r, dan juga dipergunakan untuk bait-bait syair. Wa yajma'u ala rukin aw arwiqah. Fa fil kalami isti'aratun bil kinayah. Ini sisi balaghah. Dengan isti'arah mengkinayahkan, yaitu mengkiaskan. Dikiaskan khanifillah ketinggian kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikiaskan tingginya atau fasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dengan riwaq. Itu baik. Kurang panjang kabelnya kemarin. Kita lanjutkan. Fafil kalami isti'aratun bil kinayah. Haitsu syabbaha al-musannif al-fasaha allati hiya malakah yaqtadiru biha 'ala at-ta'biri 'anil maqsudi bi lafdhin fasih. Ini namanya fasahah. Jadi yang dimaksud dengan fasahah yaitu kemampuan seseorang ikhwanifillah untuk mentakdirkan, yaitu mengungkapkan maksud dengan lafaz yang fasih. Karena terkadang seseorang mampu mengungkapkan maksudnya tapi pakai lafaz yang tidak fasih. Nah, kita dalam bahasa Indonesia saja demikian ikhwanifillah. Seorang yang memiliki fasahah yang mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan lafaz-lafaz yang fasih tanpa menggunakan lafaz-lafaz serapan, lafaz-lafaz mungkin bahasa-bahasa dari luar. Nah, kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dikiaskan bimra'atin laha riwaq qad maddathu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan seorang wanita yang memiliki riwaq yang menghamparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang dihamparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa tawa dzikral musyabbah bihi wa athbata syai'an min lawazimihi wa huwa riwaq. Tsumma inna hadza kinayatun an tamakkunihi minal fasahah. Diambil sini saja. Intinya ikhwan fillah, ini kinayah kemampuan beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi kefasihan. Di mana beliau apa? Yaqdiru bihaitsu yaqdiru ala kulli ma'nan hawala ta'biru anhu min ghairi takalluf. Di mana beliau mampu untuk apa? Menyampaikan semua makna tanpa ada takalluf. Ya, mampu untuk menyampaikan apa yang beliau inginkan tanpa apa? Repot-repot berpikir, tanpa ada takalluf dari beliau. Jadi wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahah ridha. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah apa? Dibentangkan kepada beliau kefasihan. Wa shaddat bihil balaghatu nitaqaha. Nah, tayyib, ini juga masih dalam konteks isti'arah bil kinayah tadi. Nitaq bikasri nun jam'uhu nutuq. Ka kitab wa kutub wa huwa syai'un yushbihul izar. Nah, fihi tikkah bikasri ta. Ribatus sarawil talbasuhu al-mar'ah. Tayyib, yaitu nitaq semacam apa? Jam'uhu nutuq. Ya, syai'un yusbihul izar fihi tikkah, yaitu sesuatu yang menyerupai apa? Menyerupai sarung, tapi apa? Di bagian pinggangnya ada apa? Ada pengikatnya. Kita mungkin apa? Pakai rok, ya, ikat pinggang. Nah, untuk wanita. Maksudnya apa? Yang balaghah qanibillah telah betul-betul apa? Terikat kuat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi balaghah dan dari sisi kefasihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi kemampuan yang sangat tinggi. Al-mab'uts bil ayatil bahirati wal hujaj al-munazzal alaihi Qur'anun Arabiyyun ghairu dhi'i wajh. Yang telah diutus dengan ayat-ayat yang mencengangkan dan hujah-hujah yang sangat apa? Jelas. Yaitu seorang yang diturunkan kepada beliau Qur'anun Arabi ghairu dhi'i wajh, yang tidak ada apa? Tidak ada penyimpangan, tidak ada bengkoknya sedikit pun. Faedah lughawiyah berhubungan dengan iwaj yang perlu diketahui, ini bagus. Adapun sebelumnya berhubungan dengan kinayah-kinayah ini kita lewati saja. Dalam artian cukup sebagai wawasan. Iwaj, ya, bikasril ain fil ma'ani yuqalu ma fid dini iwaj wa fil amri iwaj wa yuqalu fil ajsadi kal asa wal ha'id awaj bi fatihah wa qad tuksar. Jadi bedanya ikhwanillah iwaj dan awaj. Kalau awaj untuk sesuatu yang sifatnya ma'ani, kebengkokan, penyimpangan yang sifatnya ma'ani. Tapi kalau untuk sesuatu yang barang yang nampak, seperti apa? Tongkat, tembok, itu dengan fathah awaj. Yang datang dalam Al-Quran apa? Iwaj, karena mensifati sesuatu yang sifatnya ma'ani. Dalam ayat apa? Alhamdulillahilladzi anzala 'alaihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, waqala fi mukhtar as-sihah makana fi ha'idin aw 'udin wa nahwihima mimma yantasibu fa huwa 'awaj bi fathil 'ain. Wa makana fi ardin aw dinin aw ma'ashin fa huwa 'iwaj bi kasril 'ain. Nah, yang disebutkan di depan lebih jelas tentang perbedaan iwaj dan awaj. Wa ala alihi al-hadin wa ashabihi alladhina syadud din wa syarrafa wa karram. Ini jelas. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada alihil hadin wa ashabi. Al
dan ashab tatkala disebutkan berbarengan ikhwan fillah, maka yang dimaksud dengan al adalah keluarga beliau, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabat-sahabat beliau yang mereka syahaduddin, yang mereka betul-betul telah berjuang membela agama ini dan menyebarkan agama ini dengan taruhan harta dan nyawa mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in, syarrafa wa karram. Memuliakannya dan meninggikan agama tersebut. Sekarang wa ba'du. Ini faedah bagus. Iqra indak Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'du atabiha ta'asiyan bihi sallallahu alaihi wasallam wa innahu kana yaqtafihu biha qabluhu kama fi ghairihi. Baik, hasbuk. Wa ba'du sekarang. Atabiha ta'asiyan bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita lewati dalam pembahasan usul sunnah bab ta'asi awsa'. Yaitu mendatangkan lafaz wa ba'du ini sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu kana yaftatihu biha khutabahu kama fi hadithi Aisyah wa Asma binti Abi Bakrin wa Ibnu Abbas ila akhirih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengawali khutbah-khutbahnya dengan amma ba'du. Asalnya ikhwanifillah amma ba'du, sebagaimana nanti akan dibahas. Baik, sebagaimana dalam hadits Aisyah, Asma binti Abi Bakrin, Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah, Abi Hamid As-Sa'idi, Amr bin Taghlib wa Jabir. Wa hadits haula'i kulliha fi sihah atau fi sahih. Dan hadis-hadis mereka itu semuanya ada dalam as-sahih dan juga datang dari yang lainnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fil Fath, wa qad tatabba'a turuq al-ahadits allati waqa'a fiha amma ba'du al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi rahimahullahu taala fi khutbatil arba'in al-mutabayyinah lah. Faedah dari Ibnu Hajar bahwasanya jalan-jalan hadis yang menyebutkan amma ba'du ini telah dikumpulkan oleh Al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi dalam khutbah arba'in beliau. Fa akhrajahu 'an 32 sahabiyan. Beliau keluarkan dari 32 sahabat. Minha ma akhrajahu min tariq Ibnu Jurayj an Muhammad bin Sirin an al-Miswar bin Makhramah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba khutbatan qala amma ba'du. Dan ini lebih umum lafadznya ikhwanifillah, menunjukkan bahwasanya amma ba'du merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita butuh untuk ta'assi terhadap beliau dalam masalah ini, dalam khutbah Jum'ah maupun yang lain. Di antaranya lafaz hadis Miswar bin Makhramah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba khutbatan qala amma ba'du. Wa rijaluhu thiqat wa dhahiruhu al-muwadhabah 'ala dzalik. Terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Wa qala aidan rahimahullah wa istafadu min hadhihi al-ahadits anna amma ba'du la takhtassu bil khutab. Bal tuqalu aidan fi sudurir rasail wal musannafat. Diambil faedah dari hadis-hadis ini juga bahwasanya amma ba'du tidak khusus pada khutbah, tapi juga dikatakan pada awal-awal tulisan atau karangan. Waqad kathura isti'malul musannifina laha bi lafzi wa ba'du. Wa minhum man saddara biha kalama fa yaqulu fi awwalil kitab amma ba'du hamdillahi amma ba'da hamdillahi fa innal amra kada wala hajra fi dzalik. Dan sebagiannya ikhwan fillah
hanya menyebutkan apa wa ba'du, tidak ada ammanya. Tapi amma diganti dengan wawu. Tapi di awal hal. Sehingga dia katakan di awal kitab amma ba'da hamdillah fa innal amra kadza. Ini maksudnya. Adapun setelah memuji Allah Subhanahu wa taala maka sungguhnya perkaranya demikian, masuk pada inti yang akan disampaikan. Nah, wala hajra fi dzalik, dan tidak ada batasan dalam demikian. Maksudnya apa? Tidak kemudian harus didatangkan amma ba'du, dan tidak boleh ketika seorang mengucapkan wa ba'du. Cuman di sini ada taknik dari Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala, wa qaulul hafidz wa qad kathura istimalul musannifin laha bi lafdhi wa ba'du wa hadha alladhi sana'ahu musannifuna huna. Ya, perkataan Ibnu Katsir, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya banyak para musannifin menggunakan lafaz wa ba'du, sehingga apa? Ammanya diganti dengan waw. Dan inilah yang dilakukan oleh musannif kita ini, yaitu Ibnu Hisham, wa ba'du. Wa hadha as-sani'u khilaful ma'thuri 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsil katsirah fis sahihaini wa ghairihima. Nah, dan ini apa? Menyelisihi yang ma'thur yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak, baik dalam sahihain maupun yang lainnya. Kama taqaddamat al-isyaratu ila dzalik fa innahu kana yaqulu amma ba'du. Sebagaimana telah datang dalam sahihain dan yang lainnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan amma ba'du. Fal ityanu bi amma ba'du aula min wa ba'du li'annaha al-waqi'atu minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diingat-ingat, bahwasanya mendatangkan amma ba'du itu lebih utama daripada wa ba'du. Nah, sekarang i'rabnya. Waqad ikhtalafa al-ulama fi awwali man qalaha. Nah, dan itu tidak penting bagi kita tentang siapa yang pertama kali mengatakannya, karena kebanyakannya adalah qila wa qal. Yang jelas, Rasulullah SAW di antara contoh dalam pembukaan khutbah-khutbah dan tulisan khutbah-khutbah serta surat-surat beliau adalah dengan amma ba'du. Sekarang i'rab wa ba'du. Kita selesaikan muqaddimah biar ya. Ayo Faiz. Farwahu naibatun an amma, al aslu amma ba'd wa aslu amma ba'du mahma yakun min syai'in ba'd fahudifat mahma wa yakun wa uqimat amma maqamahuma summa hudifat amma wa uwidat anha al-waw. Baik, ini jelas ya kan? Wa ikhwani fillah naibatun an amma. Jadi asalnya amma ba'du, yang bermakna mahma yakun min syai'in ba'du. Sehingga mahma yakun dihilangkan, kemudian apa? Diletakkan di situ amma. Baru apa? Amma ini dihilangkan lagi, diganti dengan waw. Ini asal usulnya. Ba'du dzarfun mabniyun 'ala ad-dhammi liqadrihi 'ala al-idafati lafdhan la ma'nan fi mahalli nasbin 'ala adh-dharfiyyati wal 'amilu fihi amma al-mahdhufatu li niyabatiha an fi'li asy-syarti aw fi'li asy-syarti al-muqaddar bimahma yakun min syai'in aw al-waw naibatun an amma. Nah, sekarang ba'du ikhwani fillah i'rabnya dzarfun mabniyun 'ala dhamm. Kenapa dzarf? Nah, dzarf kan biasanya apa? Mansub. Tapi ini khusus. Kenapa? Dia mabni 'ala dhamm liqat'ihi 'anil idhafah lafdhan la ma'na. Karena memang terputus dari idhafah secara apa? Lafaz. Bukan secara makna. Adapun secara makna ya ketika kita mengartikan, kita munculkan idhafahnya. Fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyah. Ya, menempati kedudukan sebagai dzarf. Tapi lafadznya apa? Kita awali dzarfun mabniyun 'ala dhamm. Wal 'amilu fihi amma al-mahdhufah liniyabatiha an fi'li syart. Karena amma kan tadi mahma yakun min syai'in. Atau apa? Wawu an-naibah an amma. Baik. Jadi wawu ini yang menjadi pengganti dari amma, dia yang apa? Amil pada
ba'du. Kenapa kok ba'du? Fi mahalli nasbin ala dzarfiyah. Taib. Jadi maknanya khonifillah amma ba'du. Amma ba'du, adapun setelah itu maka kemudian disebutkan intinya. Istamir. Fahadihi nukatun harartuha ala muqaddimati al-musammati biqatrin nada wa ballis sada rafi'atun lihijabiha kashifatun liniqabiha mukammilatun lishawahidiha mutammimatun lifawaidiha kafiyatun liman iqtasara 'alaiha wafiyatun bibughyati man janaha min tullabi ilmi al-arabiyyati ilaiha wallahu al-mas'ulu an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha wa an yudallila lana turuqal khairati wa subulaha innahu jawadun karimun raufun rahim wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, sekarang berhubungan dengan makna nukat. Ya, an-nukat jam'un nuktah. Qala fil misbah an-nuktatu fi syai' kan nuqtah wal jam'u nukatun wa nikat. Mithlu ya burmah wa buram wa biram. Wa nukatun bil dhammin ami. Ya, nukat ya bil dhamm ini ami ya khonifillah. Yang betul adalah apa? Nukat, yaitu tanpa apa? Tanpa alif. Ini yang fasih. Nah, taib. Ya, nukat dan nikat. Ya, bukan nukat dengan dom. Ni'am ya. Dan nukat ikhwanifillah yaitu sesuatu faedah yang dikeluarkan setelah apa? Berpikir dengan keras. Yang disebutkan di bawahnya. Wahya istilahan al-latifatul mustakhrajatu biquwwatil fikri. Al-latifah yaitu apa? Suatu faedah yang mendalam. Yang lembut, yang kadang jarang dikeluarkan oleh apa? Orang lain. Al-latifatu al-mustakhrajatu biquwwatil fikri. Yang dikeluarkan dengan apa? Kekuatan pemikiran, jadi betul-betul dipikir. Makanya penggunaan istilah nukat ikhwanifillah biasanya untuk syarah, tapi yang syarah-syarah yang mendalam, penjelasan yang mendalam dan tidak panjang lebar, tapi apa? Memiliki fawaid yang banyak. Ibnu Hajar dalam penggunaan apa? Mustalah juga ada nukat. Bahkan dengan istilah nukat memang untuk syarah. Tayyib, kemudian muqaddimati ya bikas lidal muqaddimah bisighati ismil fa'il li'anna ma'rifataha taj'alu syari' fi 'ilmi an-nahwi 'ala basirah haramtuha 'ala muqaddimati. Nah, kenapa? Karena mengetahuinya taj'alu syari' fi 'ilmi an-nahwi 'ala basirah. Asy-syari' di sini maksudnya apa? Jalan. Coba dirasakan maksudnya apa? Muqaddimati harartuha ala muqaddimati fahadhihi nukatun harartuha ala muqaddimati. Maka faedah-faedah yang mendalam ini ya, aku tempatkan pada muqaddimahku yang aku beri judul dengan qatrun nada wa balis soda. Dinamakan dengan muqaddimah. Kenapa? Li'anna ma'rifataha taj'alu syari'a fi ilmi an-nahwi 'ala basirah. Orang yang berjalan. Al-mubtadi, yang memulai. Ya, syara'a kan bermakna syara'tu fil amal. Syara'a fi. Aku memulai. Berarti apa? Karena mengetahui
mempelajari muqaddimah beliau menjadikan apa? Orang yang memulai pembelajaran ilmu nahwu itu ala basirah, berada di atas pengetahuan. Fahiya tuqaddimuhu ala aqrani. Maka hal tersebut menjadikan dia apa? Lebih maju daripada teman-teman sejawatnya. Wa bi fathid dal fi lughatin qalilah, dan juga dengan memfathah dal muqaddamah. Li'annaha quddimat amamal maqsud litusahhila lil qahid, litashula lil qasid ilaihi al matalib. Kemungkinan ini Hasan tidak ada lam yang kedua, litashulal qasid, litashulal qasid ilaihi al matalib. Nah, dengan muqaddamah, kenapa? Karena dikedepankan di depan maksud, sehingga apa? Orang yang ingin mendapatkan faedah, dia bisa apa? Mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Wa tuhayyi'a lahu ma yahtaju ilaihi minal fan, dan apa? Mempersiapkan baginya apa yang diinginkan dalam pembahasan nahwu ini. Wa sammaha muqaddimah tashbihan laha bi muqaddimatil jaish allati tataqaddamu amamahu lituhayyi'a lahu fil mahal alladhi yanziluhu ma yahtaju ilaihi. Dinamakan dengan muqaddimah sebagai tashbih dengan apa? Muqaddimatul jaish, yaitu awal dari tentara, pasukan. Allati tataqaddamu amamah, yang tentara ini berangkat di paling depan. Untuk apa? Muqaddimatul jaish ini lituhayyi'a lahu fil mahal alladhi yanziluhu yunziluhu ma yahtaju ilaihi. Untuk apa? Mempersiapkan di tempat yang dia akan menurunkan barang-barang yang dibutuhkan di sana. Namanya perang, harus duluan menuju ke tempat sehingga mereka bisa membuat tenda dan mempersiapkan dengan baik. Wa hadhihi al-muqaddimah kadzalika al-mushtaqil biha qad yatawassalu biha ila al-mutawwalat kutubil a'rib. Dan muqaddimah ini juga orang-orang yang menyibukkan diri dengannya akan apa? Menyampaikan dia ke kitab-kitab yang panjang lebar dari kutubil a'rib, kitab-kitab i'rab. Wa yudriku biha min mustalahi ilmin nahwu ma yurshiduhu ila i'rabi mushkilin wa idahi makna gharib. Dan apa? Akan menjadikan dia mampu untuk memahami istilah-istilah dalam ilmu nahwu yang membimbing dia untuk bisa mengi'rab perkara-perkara yang muskil. Dan bisa apa? Menjelaskan makna-makna yang gharib. Adapun makna qatrun nada wa ballus sada, ikhwanifillah, judul kitabnya ini juga tashbih. Qatr adalah apa? Tetesan-tetesan. An-nada itu embun yang ada di apa? Permukaan daun yang jernih. Ya. Kemudian wa ballus sada, as-sada ini haus. Bal yaitu yang menghilangkan dengan minum itu. Jadi qatrun nada wa ballus sada, makna secara apa? Secara bebasnya yaitu tetesan-tetesan embun yang apa? Menghilangkan dahaga. Maksudnya apa yang disampaikan di sini walaupun apa? Sedikit, tapi akan menghilangkan dahaga orang-orang yang betul-betul membutuhkan ilmu, yang membutuhkan ilmu yang akan dicarinya, yaitu berhubungan dengan ilmu nahwu. Makanya matan qatrun nada kan tergolong matan yang paling ringkas yang dikarang oleh Ibnu Hisham. Yang terkadang seseorang membacanya ya, akan kurang memahami. Oleh karena itulah beliau syarah sendiri untuk rafi'atun li hijabiha, untuk mengangkat hijab-hijab yang menutupinya. Kasyifatun li niqabiha, juga untuk menyingkap niqab yang menutupinya. Diibaratkan lagi.
mukammilatun li syawahidiha, dan untuk menyempurnakan syawahidnya. Jamak dari syahid wa huwa juz'iyyun yudhkaru li itsbatil qaidah. Makna syahid yaitu suatu juz, ya, suatu bagian yang disebutkan untuk menetapkan kaidah, yaitu penguat. Dan syawahid ikhwani fillah di sini wa yushtaratu an yakuna min kalamillahi aw rasulihi awil arab al-mawthuqi bi arabiyyatihim. Hada dhabitus syahid. Jadi dalam istilah nahwu ada yang namanya syawahid nahwiyah. Nanti berbeda lagi dalam ilmu mustalah. Ada syawahid, ada apa? Mutaba'ah. Sekarang kita makna syawahid dalam ilmu nahwu yaitu apa? Sesuatu yang didatangkan untuk menetapkan kaidah. Dan dipersyaratkan syawahid itu berasal dari kalamullah, itu dari Al-Qur'an. Nah, dengan apa? Dengan qiraah yang mutawatir. Tidak boleh berdalil atau mendatangkan qiraah yang syadzah sebagai syawahid. Au rasulnya atau kalam rasulnya. Tentunya apa? Hadits yang sahih. Nah, karena kalau hadits yang dhaif kita tidak punya dzon kuat bahwasanya Nabi mengatakannya. Atau perkataan Arab yang percaya bahwasanya itu memang Arab, bukan apa? Bukan gadungan. Tapi memang dia itu Arab asli. Ini dhabit syahid. Amal mithal fahuwa juz'iyyun yudhkaru li'idhahil qa'idah. Sedangkan mithal atau contoh yaitu suatu bagian yang disebutkan untuk menjelaskan kaidah. Jadi bedanya antara syahid dan apa? Mithal. Wal farqu baina syahidi wal mithal anna al mithala la yushtaratu fihi kaunuhu mimman yustadallu bi kalamihi. Wasyahidu yushtaru fihi kaunuhu sadiran mimman yustadallu bi kalamihi wa yuthaku bi arabiyyatihi. Yang pertama, perbedaan antara syahid dan mithal. Kalau mithal itu tidak dipersyaratkan munculnya kalam tersebut dari apa? Orang yang atau dari pihak yang apa? Yang kalamnya itu dijadikan dalil. Nah, jadi tidak muncul dari apa? Dari yang kalamnya bisa dijadikan dalil. Tidak dipersyaratkan. Tapi kalau syahid dipersyaratkan kalam itu muncul apa? Dari salah satu tiga perkara tadi. Nah, dari Allah atau dari Rasulnya atau dari orang Arab yang memang apa? Dipercaya tentang kearabannya. Sehingga fal mithalu a'ammu minasyahid. Mithal itu lebih luas cakupannya daripada syahid. Fa kullu ma saluha an yakuna syahidan saluha an yakuna mithalan min ghairi aksin. Semua yang bisa untuk jadikan sebagai syahid maka dia bisa sebagai mithal, tapi tidak bisa dibalik. Fa bainahuma al-umum wal khususul mutlaq. Maka antara keduanya hubungannya apa? Umum dan khusus mutlak. Maksudnya apa ikhwani fillah? Umum dan khusus mutlak yaitu syahid, semua syahid mesti bisa jadi mithal, tapi tidak semua mithal itu bisa menjadi syahid. Ini istilah diistilahkan dalam ilmu balaghah namanya umum wal khusus mutlak. Tayyib. Ini faedah bagus ikhwani fillah, karena apa? Nanti akan kita pakai dalam apa? Penetapan suatu kaidah. Sehingga dalam kotor ini tentunya dalam syarah berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau dalam pembahasan sebelumnya kita hanya apa? Berusaha memahami kaidah toh. Seperti dalam apa? Dalam mumti atau mutamimah kita hanya berusaha memahami kaidah. Tapi kalau di sini nanti ya akan ada khilaf. Kemudian apa yang menjadi dalil kaidah? Dalil kaidah dalam bahasa Arab ya kembali pada tiga kalam tadi. Ya kalamullah atau kalam Rasulnya atau apa? Kalam Arab yang mawthub bi arabiyyatihim. Qala mutammimatun li fawaidiha. Ini juga tujuan beliau mengarang syarah untuk menyempurnakan faedah-faedahnya. Kafiyatun liman iktasara 'alaiha. Mencukupkan bagi orang yang ingin apa? Mencukupkan diri dengannya.
wafiyatun bi bughyati man janaha min thulabi ilmi al-arabiyyati ilaiha, dan bisa memenuhi bekal orang yang condong dari para penuntut ilmu bahasa Arab tatkala dia berusaha mempelajarinya. Jadi cukup mencukupi kalau memang betul-betul paham. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bilal di awal, apabila seorang talib betul-betul memahami apa yang ditulis di sini, insyaallah cukup. Cukup sebagai bekal dalam ilmu bahasa Arab. Wallahul mas'ulu an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha. Dan hanya kepada Allah lah. Dan yang kita minta untuk memberikan kemanfaatan terhadapnya sebagaimana memberikan kemanfaatan kepada asalnya, yaitu kepada matan. Wa yudallila lana turuqal khairati wa subulaha. Dan agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita jalan-jalan kebaikan. Innahu jawadun karimun raufur rahim. Adapun Jawad, ini bukan nama di antara nama-nama Allah. Tidak sabit sebagai nama. Innahu Jawadun, tapi sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Jud. Sifat pemurah. Karimun raufur rahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu fikum. Dengan ini berarti kita selesai dari muqaddimah. Dan insyaallah taala kita pada pertemuan yang akan datang masuk pada inti dari kitab. Mulai dari bab pertama. Naktabi bihadza. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillah.